هم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Baik, jazakumullah khair kepada Saifullah Anwar Sinaga atas tilawah Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan keberkahan bagi kita semua dalam pertemuan hari ini. Baik, selanjutnya kita akan persilahkan kepada Kang Wali untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Insya Allah sampai pukul 6 ya waktu kita. Nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya, mangga disiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan adakan pertanyaan jawab di akhir. Kepada Kang Wali, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ikhwanan mutahabbina 'amilina da'ina bijadina fisminih. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatu sidqin wa haqqin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul alamin. Alhamdulillah, teman-teman semua pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bersilaturahim kembali ya, untuk bermuajahah, bertatap muka, untuk bisa menyegarkan pagi hari kita, untuk bisa mendapatkan keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak tidur setelah ba'da subuh, ya, insyaallah. Karena salah satu sabda Nabi Muhammad SAW yang pernah disabdakan oleh beliau adalah bahwa keberkahan waktu umatku itu adalah di pagi hari. Jadi barang siapa yang tidur di pagi hari, ya maka berkah harinya di pada hari itu tidak akan optimal, ya. Dan juga rezekinya mungkin akan berkurang. Jadi berbahagialah kepada mereka, kepada diri-diri kita ini yang masih diberikan kesegaran di waktu pagi setelah menunaikan salat subuh, ya. Insya Allah teman-teman, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi ya tentang tafsir surat Al-Fatihah atas amanah dari Kang Reka, ya. Jadi kalau kita membahas tentang surah Al-Fatihah, ya, surat pertama di dalam Al-Quran, ya. Surah Al-Fatihah ini itu diturunkan, ya, itu di Mekah, ya. Mayoritas ulama itu menyebut surah Al-Fatihah ini surah Makkiyah, ya. Surah yang diturunkan di Mekah. Hanya sebagian sedikit umat ulama yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini diturunkan di Madinah, ya. Itu hanya ulama Mujahid, ya, itu menyebutkan surah Al-Fatihah diturunkan di Madinah, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa surat ini diturunkan berfase, ya. Ada yang diturunkan di Mekah, tapi sebagian lagi diturunkan di Madinah. Tapi ala kulli hal, ya, surah Fatihah entah ini mau diturunkan di Mekah atau di Madinah, ya tetap itu menjadi surah Fatihah yang selalu kita baca setiap harinya minimal 17 kali dalam sehari, ya. Kenapa sih dinamakan sebagai Al-Fatihah? Ya, Al-Fatihah itu secara terminologi umum, ya, dalam bahasa memang diartikan sebagai pembuka, ya. Fatihah yang membuka gitu kan, yang membuka, ya, surah-surah yang lain dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu dimulai oleh surah Al-Fatihah. Nah, seperti surah-surah yang lain, ya, surah Al-Fatihah ini juga memiliki nama-nama yang berbeda, nama-nama lain, ya, istilahnya, ya. Jadi seringkali surah Al-Fatihah ini disebut sebagai ummul kitab, ya, atau induknya urusan agama, atau ibunya Al-Quran, ya, surah yang menjadi dasar dari surat-surat yang lain gitu, ya. Surat yang melingkupi seluruh hal yang ada di dalam Al-Quran, ya, dalam 7 ayat saja gitu. Atau Al-Wafiyah yang artinya mencakup secara keseluruhan, atau Asy-Syafiyah yang menyembuhkan, ya, atau As-Sab'ul Matsani, ya, 7 ayat yang selalu diulang-ulang, ya. As-Sab'ul Matsani, ya. As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Karena kita minimal setidaknya itu mengulang surah Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari, ya. Itu dalam sholat kita, dalam sholat wajib, ya. Jadi itu terkait latar belakang surah Al-Fatihah.
Lalu sebelum kita membahas tafsir dari masing-masing ayat tersebut, sebenarnya apa sih sebetulnya yang namanya utama surah Al-Fatihah ya? Jadi surah Fatihah ini ya surah yang selalu dibaca dalam sholat ya. La sholata liman la yaqra'u bi Fatihatil kitab ya. Jadi rawahu Ibnu Hibban. Jadi salah satu ya rukun sholat ya, syarat sah wajib sholat itu, syarat sah sholat itu adalah ketika kita sholat, kita membaca surah Fatihah. Kalau kita tidak membaca surah Fatihah, maka tidak sah sholat kita. Ya. Dan ini adalah surah paling utama di dalam Al-Quran, ya, karena melingkupi seluruh pokok-pokok bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Kalau di dalam beberapa hadis itu, kalau tidak salah disebutkan bahwa surah Fatihah ini ada surah yang bisa dilakukan untuk meruqyah ya, orang-orang yang sakit, ya karena binatang berbisa. Gitu. Jadi kalau misalnya kita digigit oleh ular berbisa gitu dan sebagainya, salah satu metode ruqyahnya adalah dengan dibacakan surah Al-Fatihah ya. Bahkan Ibnu Qayyim, salah satu ulama besar ya di dalam sepanjang sejarah Islam ini ya, itu berobat dengan air zam-zam yang dibacakan surah Al-Fatihah, teman-teman sekalian ya. Jadi apa sih sebenarnya kandungan isi ayat ya dari surah Al-Fatihah ini ya? Jadi ya surah Al-Fatihah ini teman-teman semua itu kalau kita mentadaburinya ya, itu setidaknya ada beberapa hal yang harus kita pahami ya, terkait dari tafsir surah Al-Fatihah ya. Ini maaf ya, slide-nya belum terlalu saya banyak format, belum saya terlalu banyak modify. Jadi di ayat pertama ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi banyak ulama menyebutkan bahwa ayat pertama ini Bismillahirrahmanirrahim itu sudah masuk menjadi bagian dari surah Al-Fatihah. Tapi sedikit ulama yang menyebutkan bahwa ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ucapan basmalah ya, itulah semacam doa ya atau pernyataan bahwa ya pengucap memulai pekerjaan itu atas nama Allah gitu. Ya, dengan sadar bahwa tanpa pertolongan Allah apa yang sedang dikerjakan tidak akan berhasil, sehingga ia menyadari kelemahan dan juga keterbatasan dirinya. Ya. Jadi ini punya makna akidah yang sangat tinggi teman-teman semua, punya makna tauhid yang sangat dalam gitu. Ketika kita membiasakan ya mengucap basmalah setiap kita memulai segala hal ya, bahkan dimulai ketika kita bangun tidur kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku mulai hari ini ya dengan tawakal kepadamu, dengan kepercayaan kepadamu, dan aku meyakini bahwa segala hal yang akan aku lakukan pada hari ini tidak akan bisa aku lakukan dengan optimal tanpa melalui pertolonganmu. Jadi ayat pertama ini ya yang menjadi salah satu bentuk apa ya istilahnya legitimasi ya buat kita sebagai umat Islam ya, bahwa ucapan basmalah itu adalah ucapan yang sangat sakral buat kita untuk kita ucapkan setiap harinya gitu. Karena memang jarang ya yang saya ketahui ya, kebanyakan umat Islam ya, apalagi kader-kader mahasiswa ya, aktivis Islam gitu kan, yang masih mahasiswa gitu ya, setahu saya itu jarang gitu mengucapkan bismillah gitu kan ketika kita memulai setiap kegiatan gitu. Jadi dari sekarang ya teman-teman semua, kalau bisa setiap kita memulai segala aktivitas apapun, mulailah dengan mengucapkan basmalah. Karena makna kedalaman tauhidnya itu sangat besar teman-teman. Bayangin ya, misalnya ketika kita mau keluar gitu kan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita pengen baca buku, kita membaca buku gitu kan, kita mengucapkan Bismillah. Ketika kita misalnya kita hanya sedang ingin mengepel lantai, membantu orang tua, kita mengucapkan Bismillah. Jadi seolah-olah bukan seolah-olah lah ya. Jadi kita akhirnya sadar gitu bahwa kita selalu melibatkan Allah SWT di dalam segala aktivitas kehidupan kita. Ya. Itu begitu besar makna kedalaman tauhidnya. Ya. Lalu yang kedua, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, segala puji bagi Allah ya, pemelihara alam semesta ya. Jadi segala puji itu ya sewajarnya hanya dipersembahkan teman-teman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk perlakuan Allah kepada makhluknya harus diyakini bahwa sama sekali tidak terlepas dari sifat kepemeliharaan dan juga pendidikan yang Allah berikan kepada kita melalui ilmunya yang sangat luas. Meskipun dinilai oleh keterbatasan manusia sebagai hal negatif. Gitu. Ya. Jadi pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena ya kita dalam konsep ad-din ya, di non-Islam itu ad-din itu artinya berhutang teman-teman ya.
Jadi kita tuh berhutang ketika kita beragama, ketika kita bersyahadat, kita mengaku sebagai seorang muslim, maka kita itu berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya karena dua hal. Ya, yang pertama adalah karena Allah telah menciptakan kita. Yaitu hutang yang paling besar tuh. Hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhutang kepada Allah karena Allah itu sudah menciptakan kita gitu. Tapi setelah Allah menciptakan kita, Allah itu tidak hanya sekedar menciptakan tapi juga memelihara kita. Menyediakan kepada kita seluruh manfaat-manfaat yang besar dari makhluknya di alam semesta ini gitu kan. Kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari sejak di dalam rahim seorang ibu hingga lahir, kemudian kita diberikan banyak sekali pilihan-pilihan makanan dan minuman di dalam semesta ini, dari segala macam tumbuhan, dari segala macam hewan yang bisa kita jadikan makanan, yang bisa kita jadikan tunggangan gitu kan ya. Lalu ilmu-ilmu Allah yang tersebar luas ya di segala penjuru yang bisa kita pelajari gitu kan. Itu adalah bentuk bagaimana Allah memelihara kita, ya, mendidik kita ya. Dan juga bentuk Allah tidak mengabaikan kita, teman-teman. Maka pujian itu segalanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya, mungkin boleh kita memuji eksistensi yang lain, makhluk-makhluk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Namun ya pujian itu tidak boleh melebihi pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Ar-Rahmanir Rahim ini ayat 3 ya, bahwa menjelaskan bahwa ya pendidikan dan juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata karena rahmat dan juga kasih sayangnya yang Allah curahkan kepada makhluknya tanpa kecuali ya. Jadi benar ya. Jadi Allah itu tidak mengabaikan kita sama sekali, tapi Allah sangat pengasih dan juga lagi maha penyayang kepada diri kita ini. Dan juga Malik Yaumiddin, beliaulah yang memiliki ya dan juga menguasai hari pembalasan atau hari kiamat ya. Ini mengingatkan kita manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala ya Rahmanir Rahim ya, serta pemelihara juga pemimpin juga ya, dia pemilik hari kemudian gitu, ya. Jadi dari sini ya kita dapat penjelasan juga harus meyakini akidah bahwa ya ada yang namanya hari kiamat yang akan menanti kita ya. Yang ada yang namanya dunia yang sekarang kita hidup di dalamnya sebagai ladang amal untuk kita persiapkan untuk memasuki ya hari pembalasan nantinya, teman-teman. Ya, iya karena berdua iya karena sa'in ya, hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya. Jadi redaksi ayat ini adalah hanya kepadamu yang kami mengabdi dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya. Itu menjelaskan bahwa kalimat ini merupakan pengajaran Allah Subhanahu wa taala buat makhluknya untuk mengucapkan kata serupa, teman-teman. Ya. Jadi dengan menyadari bahwa pengabdian yang dilakukan belum sempurna sehingga membutuhkan pertolongannya untuk menyempurnakan ibadah yang dilakukan sehingga dapat diterima. Jadi pahami maksudnya ya. Jadi maksudnya di sini dari ayat yang ini kita jadi akhirnya sadar bahwa segala upaya yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu secara ibadah mahdho, ibadah ghairu mahdho, tetap kita harus meyakini bahwa ibadah-ibadah kita lakukan itu sebenarnya pada akhirnya nggak bisa sempurna, teman-teman. Kesempurnaan itu bisa kita dapatkan ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Memintakan kehusyuan yang akan kita terima ya, meminta kesempurnaan salat yang akan diberikan kepada kita ya. Lalu penjiwaannya, bagaimana kita menjiwai seluruh ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Itu ya bisa kita dapatkan ya ketika memang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya, jadi ini bukan hanya sekedar penegasan bahwa kita hanya menyembah dan juga minta pertolongan kepada Allah. Tapi kita ingin ini menjadi penegasan bahwa kita nggak bisa ya hidup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Ya, jadi ya kita benar-benar bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran kita, sebagai ilah kita, sebagai Tuhan yang selalu kita jadikan tempat pertolongan gitu ya. Allah tuh iri, teman-teman, ketika misalnya kita tidak berdoa, tidak meminta kepadanya gitu. Jadi ayat selanjutnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim gitu kan ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Mustaqim ini saya sebenarnya lebih senang ya sebetulnya ya. Ini kan kalau terjemahan secara umum kan menyebutkan ayat 6 ini kan tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Tapi saya lebih senang menyebutnya tunjukilah kami jalan orang-orang yang beristiqomah. Ya. Karena al-mustaqim itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah orang-orang yang beristiqomah, itu isim fa'il dari istiqomah, yastaqimu istiqomatan fahuwa mustaqimun ya. Ya, jadi jalan yang orang-orang jalan yang beristiqomah gitu. Jadi kita diminta kepada Allah SWT untuk selalu ditunjukkan ke jalan yang lurus, yang mana jalan itu dilalui oleh orang-orang istiqomah, teman-teman.
Makanya di hadis Arba'in, di salah satu hadis Arba'in itu pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berimanlah kamu lalu beristiqomalah gitu loh. Jadi sebenarnya perintah Nabi kepada kita itu sederhana gitu kan. Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulnya, kepada kitab kita, kepada Rasulnya gitu kan. Lalu kepada iman di rukun iman yang ada itu, lalu kita beristiqomah gitu. Jadi tugas kita itu sederhana, beriman lalu beristiqomah saja gitu. Karena istiqomah itu maknanya sangat luas, gitu. Sehingga itu bisa diringkas ya, dijelaskan dalam kata istiqomah. Ya. Jadi makna ayat ini ya adalah pesan Al-Quran ya, jangan bersempit sirat ya. Ia dapat menampung semua perjalanan, semua aliran, semua pendapat atau mazhab, semua percirikan as-salam. Jadi jalan menuju surga adalah benar, lebar, siapapun dapat menelusurinya tanpa terganggu atau mengganggu perjalanan yang lain. Ini sebenarnya makna umumnya ya, tapi makna yang lebih detailnya itu dijelaskan pada ayat selanjutnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, dan juga bukan jalan mereka yang dimurkai, dan juga bukan pula jalan orang yang sesat. Ya, jadi orang-orang yang dimurkai ini adalah orang Yahudi. Orang-orang yang sesat ini adalah orang-orang Nasrani. Ya. Kenapa dimurkai? Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena mereka sudah sejak dulu ya, Bani Israel itu, orang-orang Yahudi itu banyak diutus para nabi dan rasul kepada mereka, teman-teman. Tapi seiring mereka banyak menerima ya risalah dari para nabi dan rasul itu, mereka banyak selalu menolak mereka gitu kan. Sering banyak nabi yang diutus, tapi juga sering juga setiap nabi yang datang itu ditolak oleh mereka. Bahkan banyak yang dibunuh oleh mereka. Ya, orang-orang Yahudi ini. Itu makanya Allah menyebut orang itu orang-orang dimurkai. Ya, karena mereka banyak menolak dan bahkan membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Lalu kenapa orang-orang yang sesat, orang-orang Nasrani itu, orang Kristen disebut orang yang sesat? Karena risalah Nabi Isa alaihissalam, itu risalah tauhid yang disampaikan kepada orang-orang Bani Israel juga saat itu diselewengkan pengajaran ya gitu, disesatkan gitu kan, menjadi agama Kristiani gitu kan, bukan agama Nasrani lagi yang itu fitrahnya adalah agama samawi gitu kan. Kita bisa lihat gitu dalam sepak terjang sejarah agama Kristen gitu kan, itu banyak sekali perubahannya, dari mulai penyelewengan Alkitab atau Bible gitu kan, banyak sekali versinya. Kemudian menyebut bahwa Allah itu ada 3 gitu kan, Trinitas gitu kan, Yesus, kemudian Rohul Kudus, dan juga Allah gitu kan, kalau kata-kata mereka gitu kan. Itu makanya mereka disebut sebagai orang-orang sesat ya. Jadi seperti itu maksud kenapa orang Yahudi disebut orang yang dimurkai, dan juga orang Kristen disebut sebagai orang sesat ya. Jadi ayat terakhir dari surah Fatihah ini mengajarkan manusia ya agar memohon kepada Allah SWT agar diberi petunjuk selalu ya, sehingga mampu menelusuri jalan yang lurus, dan orang istiqomah ya, bukan jangan orang yang gagal karena tidak mengetahui arah yang benar atau mengetahui tetapi enggak menelusurinya. Serta mengajarkan kaum muslimin agar seoptimis menghadapi hidup ini ya. Kalau di ayat yang lain ya, di surah Baqarah, as-sirat ini itu adalah jalannya orang-orang yang di surah Al-Baqarah berapa ya, saya agak lupa ya, di halaman kanan agak tengah tuh. Jadi Siratul Mustaqim ini adalah jalannya orang-orang nabi dan rasul, orang-orang sahabat, orang-orang siddiqin ya, kemudian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa redaksinya, tapi nanti coba saya sampaikan lagi gitu. Saya agak lupa. Jadi di surah Al-Baqarah itu jelaskan lebih detail lagi. Siapa sih yang berjalan di atas jalan-jalan lurus itu? Siratul Mustaqim itu pertama nabi dan rasul, kedua para sahabat, kedua orang-orang sholihin, kemudian orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Ada 6 kalau nggak salah, 2 lagi saya lupa. Nanti mungkin teman-teman bisa cari ya, coba di googling gitu. Siapa sih orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus atau Siratul Mustaqim? Itu jelaskan lebih lanjut di surah Al-Baqarah ya. Seperti itu. Jadi apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari surah Al-Fatihah ini ya? Jadi surah ini menunjukkan ya bahwa keserasian dan juga keindahan bahasa dalam setiap ayatnya, teman-teman ya. Dalam surah Al-Fatihah itu menunjukkan ketundukan kita atas kuasa Allah, dan juga mengingatkan kita bahwa begitu besar kecintaan, kasih sayang, dan juga kuasa Allah yang diberikan kepada kita, hambanya gitu. Tampaknya kita tidak bisa apa-apa dan bukan apa-apa. Ya, oleh sebab itu selayaknya kita sebagai hamba itu untuk menjalankan selalu perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangannya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman semua, setidaknya tafsir surah Al-Fatihah yang bisa kita pahami ya bareng-bareng ya. Kemudian sebentar ada satu lagi ya. Jadi di dalam hadis qudsi ya, itu Allah sebenarnya menjawab
ya bacaan surah Fatihah yang kita bacakan ketika sholat atau ketika di waktu-waktu yang lain. Ya. Jadi ketika seorang hamba berkata ya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya Rabb semesta alam, maka Allah akan menjawab, hambaku telah memujiku, ya kan? Hamdanani abadi, gitu kan ya. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang ya. Lalu Allah menjawab lagi, hambaku memujiku, ya. Hamdanani abadi, gitu kan ya. Lalu Malik Yaumiddin, ya. Lalu Allah menjawab apa? Hambaku mengakukan diriku, ya. Ya. A'dhamani abadi, gitu kan. Hambaku berserah diri kepadaku, ya. Tawakkala abadi ilayya, gitu kan kalau kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita membaca ya hanya kalau kami yang kami sembah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, iya karena berdoa iya karena nasta'in, jawaban Allah apa? Inilah pertengahan antara aku dan juga hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan, gitu. Jadi maksudnya pertengahan itu adalah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika kita diminta ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjawabnya, teman-teman. Ya. Di surah Al-Baqarah dijelaskan juga tuh. Di ayat 185 ya. Rangkaian ayat tentang Ramadan, ya. Apa ayatnya? Halaman kiri bawah tuh. Ya, jadi Allah itu selalu menjawab doa-doa orang yang meminta doa ya kepada Dia. Ya. Lalu untuk itu kami lurus dan yang telah kau menggerakkan kepada mereka bukan mereka yang kena murka atau bukan mereka yang sesat ya. Jadi ketika kita baca ayat ini Allah menjawab gitu kan. Ini milik hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta aku berikan. Jadi itu teman-teman ya. Jadi ketika kita mengusul Fatihah itu kita sedang berinteraksi, sedang berdiskusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nasr minallah wa fatun qari wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Kang Wali atas penyampaian materinya. Jadi ini ada beberapa hal yang mungkin tadi sempat terbahas. Ini barusan ayatnya yang ketemu yang ini ya, Wali. Famayati Allaha war rasula faulaika ma'al ladzina, yang itu bukan ya Wal, ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu ya Wal ya. Nah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ya. Dan sedangkan di sini an'ama, nah gitu ya. An'amallahu alaihim. Siapa itu? Yaitu orang-orang, yaitu para nabi, para siddiqin, para orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baik. Iya betul. Ayat yang itu maksud saya. Itu di surah Baqarah ya atau Al-Imran? An-Nisa ayat 69. Oh, ini ternyata salah ya. Makanya saya agak bingung tadi. Anissa ya. Jadi maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah siratal mustaqim, ini adalah jalan orang-orang yang mereka adalah nabi ya, an'amta alaihim dan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang yang bersyahid di jalan Allah, yang berjihad ya. Terus apa? Yang ada di Hasuna ulaika rafiqa, dan yang mereka yang mendapatkan yang kasih sayang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pengen berada di jalan yang lurus, maka kita nggak boleh mengikuti orang Yahudi sama mengikuti orang Nasrani, sama kita mengikuti ya jalannya orang-orang yang tadi disebutkan di surah An-Nisa tadi. Seperti itu maksud saya. Baik, itu ya tadi sesi materinya. Kepada teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya mengenai materi pada pagi hari ini, dipersilahkan. Baik, Saya Kang izin bertanya. baik, silahkan. Esa, dipersilahkan.
Ya Kak, jadi ini Kak, apa ya? Kan sebelum sebelum Islam itu kan udah ada banyak hukum-hukum yang diterapkan oleh apa ya, umat-umat terdahulu kayak Yahudi dan Nasrani. Nah, apakah hukum-hukum tersebut itu dapat kita terapkan di masa sekarang ataukah memang udah tidak perlu lagi? Gitu. Baik, tadi Esar nanya sebelum Nabi Muhammad SAW hadir membawa ajaran Islam, ya, membawa risalah ini, sudah ada hukum-hukum yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah itu bagaimana, apakah masih berlaku atau tidak? Itu Kang Wali, mungkin ada pertanyaan dari Esar ya? Ya, jawabannya tidak berlaku lagi. Ya, karena setiap nabi itu membawa syariat yang beda-beda. Ya, jadi syariat Nabi Musa itu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Syariat Nabi Isa itu beda dengan syariatnya Nabi Muhammad juga. Tapi konsepnya secara umum Nabi Muhammad itu menyempurnakan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Gitu. Jadi kita nggak boleh mengikuti hukum-hukum atau syariat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi sama orang Nasrani. Jadi pernah ada suatu kisah gitu kan, dulu ketika Umar bin Khattab ya ini sedang melakukan sesuatu yang itu berkaitan dengan dengan syariatnya Nabi Musa gitu kan, lalu dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Umar ini, sahabat yang lain, ya Rasulullah, Umar bin Khattab melakukan ini, saya lupa ya apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini, cuman itu berkaitan dengan syariatnya, ibadahnya Bani Israel di zaman Nabi Musa gitu. Lalu ketika mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW marah kepada Umar bin Khattab ya. Ya Umar ya, jikalau Nabi Musa masih hidup sampai hari ini, maka pasti niscaya Nabi Musa akan mengikutiku. Gitu. Jadi itu jawaban Nabi Muhammad SAW ketika mendengar Umar bin Khattab melakukan ya kebiasaan syariat atau suatu hal ya yang berkaitan dengan syariat Nabi Musa. Saya lupa apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab itu. Cuman jawaban Rasulullah adalah seperti itu teman-teman. Jadi jikalau Nabi Musa, Nabi Islam masih hidup hingga hari ini, maka niscaya Nabi Musa akan mengikutiku. Jadi itu jawaban Nabi Muhammad SAW ketika mendengar apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Itu jawaban dari saya. Baik, Esar, itu jawaban dari Kang Wali sudah cukup barangkali? Ya Kang, udah cukup jelas. Baik, dari yang lain ada pertanyaan? Atau ini ada titipan pertanyaan buat Kang Wali. Yang pertama, di dalam Quran surat Al-Fatihah ada Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu bedanya apa ya? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu sama-sama sifat penyayangnya Allah, bedanya apa? Lalu yang kedua, ada pertanyaan ini. Dalam Quran surat Al-Fatihah disampaikan Maliki Yaumiddin dengan mimnya panjang, Maliki. Beda dengan yang di An-Nas, Malikin. Nah, itu kenapa beda ya? Itu Kang Wali pertanyaannya tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu Maliki dan Maliki. Ya, jadi yang pertama ya, tadi saya lupa menyampaikan ini ya, perbedaan antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Jadi dalam pembahasan Asmaul Husna ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua kata sifat ya asma Allah yang pertama kali disebutkan ya di dalam Asmaul Husna yang jumlah 99 tadi. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini bedanya adalah Ar-Rahman ini adalah kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya, tak terkecuali baik yang dia beriman maupun yang kafir, baik yang dia manusia maupun yang bukan manusia, baik dia atau tumbuhan dan sebagainya. Jadi Ar-Rahman inilah asma dan sifat Allah ya, kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya tak terkecuali. Makanya seringkali kita pernah ini ya, mungkin nyotok gitu ya, aku udah beriman, aku udah banyak sholat, aku udah banyak berdoa, tapi kenapa sih yang sukses itu orang-orang kafir? Kenapa sih yang paling banyak untung bisnis itu orang kafir? Yaitu ya karena mereka ya orang kafir itu orang-orang yang belum beriman tadi, ya mereka menjalankan sunatullah ya, mereka mengikuti sunatullah yang ada dalam semesta ini, dan mereka akhirnya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala gitu, sehingga mereka ya bisa sukses, bisa untung secara bisnis, bisa dan sebagainya. Jadi kalau kita pengen sukses seperti mereka juga ya, nggak cukup kita hanya beriman saja, tapi kita juga harus mengikuti sunatullah yang ada di dalam semesta ini gitu. Apa sih contohnya? Misalnya
Ya kalau pengen sukses harus kerja keras. Ya kalau pengen pinter harus banyak belajar. Ya kalau pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri ya diperjuangkan gitu. Ya sederhana itu gitu loh. Jadi ya semua hal yang bisa kita dapatkan ya di dunia ini ya itu caranya sama dengan semua orang yang ada di dunia juga gitu, baik yang kafir maupun yang non muslim ya. Bedanya dengan mereka adalah kita yang beriman kepada Allah SWT, tapi mereka belum beriman kepada kita gitu. Tapi mereka yang menjalankan sunatullah, tapi kita tidak menjalankan sunatullah. Jadi gitu, ini makanya jadi PR buat kita sebagai umat Islam ya, yang belum menjalankan sunatullah dari langsung ini secara keseluruhan gitu. Itu kalau Ar-Rahman. Jadi kalau Ar-Rahim itulah kasih sayang Allah khusus untuk orang beriman, teman-teman. Ya, apa sih kasih sayang khususnya untuk orang beriman? Ya yang paling utama adalah orang beriman itu ya pasti akan masuk surga nanti di akhirat nanti. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita sudah beriman, ketika kita sudah pas masuk surga, pertanyaannya adalah kita nanti masuk surga langsung masuk surga atau mampir dulu di neraka, teman-teman. Jadi konsepnya adalah semua orang beriman, orang yang mengucapkan syahadat itu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu pasti masuk surga. Tapi mereka ketika nanti di yaumil hisab, ketika mereka di yaumil mizan dihitung ya amal keburukannya, amal kebaikannya, apakah mereka banyak maksiat atau tidak ya, ketika memang akhir itu tukang mereka harus masuk neraka dulu ya, berarti mereka masuk neraka dulu gitu untuk dibersihkan jiwa mereka, dosa-dosa mereka. Jadi kayak di laundry gitu loh, nggak boleh masuk surga ketika diri kita masih kotor gitu, jadi harus dibersihin dulu, tapi melalui azab yang ada di dalam neraka gitu. Jadi pertanyaannya kayak gitu, itu konsep seperti itu teman-teman. Jadi kasih sayang Allah yang paling besar ya, secara khusus kepada orang beriman adalah itu. Kita sudah dipastikan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tapi pertanyaannya dia nanti bakal mampir di neraka atau tidak. Jadi seperti itu ya. Bukan berarti ketika kita udah pas masuk surga kita akhirnya ya udah santai-santai, nggak gitu teman-teman, karena yang namanya sakitnya azab neraka itu nggak terbayangkan gitu. Jadi ya berusaha sebaik mungkin ya untuk bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surganya. Ya, seperti itu. Jadi bedanya antara Rahman dan Rahim itu seperti itu. Ya. Kemudian kalau perbedaan antara kata Malik ya di dalam surah An-Nas dan juga surah Al-Fatihah ya, Malik Yaumiddin ya, sama Malikin Nas gitu ya. Sebetulnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan sih. Maknanya juga sama ya. Walaupun kalau kita lihat di terjemahan di terjemahan Kementerian Agama, Malik Yaumiddin itu kan diartikan yang menguasai hari pembalasan gitu kan. Tapi kalau di surah An-Nas, Malikin Nas itu diartikan sebagai rajanya manusia gitu kan. Sebenarnya kan maknanya sama aja kan. Raja itu kan yang menguasai, yang punya kekuatan, yang punya power gitu. Jadi sebenarnya kalau secara bahasa sama artinya, karena kata dasarnya juga sama, malakaya melaku ya. Malikaya melaku yang menguasai gitu kan. Artinya itu penguasaan, Malik itu adalah isim fa'ilnya yang menguasai atau raja gitu. Jadi nggak ada perbedaan terlalu cukup signifikan sih terkait hal itu. Cuman kalau misalnya secara istilahi mungkin ada perbedaannya, cuman saya belum terlalu banyak mempelajari. Nanti mungkin akan saya cari tahu dan akan saya sampaikan kepada teman-teman di lain kesempatan. Mungkin itu ya jawaban dari saya. Baik, Kang Wali. Ini ada pertanyaan lagi masuk. Barusan tadi dijelaskan tentang mengenai Al-Quran sebagai ummul kitab yang menjelaskan isi Al-Quran. Bagaimana menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu kok bisa menjadi kumpulan dari materi-materi yang ada dalam Al-Quran? Ya, jadi sebenarnya bahasanya lebih tepat itu bukan kumpulan ya, atau bukan representasi, tapi lebih tepat menyebut Alkitab itu sebagai ummul kitab, sebagai ibunya itu, karena itu bukan sebagai yang melengkapi seluruh materi yang dalam Al-Quran, tapi lebih tepat sebagai dasar dari seluruh materi-materi yang ada di dalam Al-Quran. Makanya disebut ummul kan. Ummul itu kan artinya ibu ya. Ibunya kan ya berarti ya kita kan wujud diri kita kan di dunia ini kan ya karena ada kehadiran seorang ibu juga. Nah maka kehadiran seorang ibu itu adalah ya sebagai dasar adanya kita di dunia ini gitu. Sama seperti Al-Quran. Jadi adanya materi-materi yang ada di Al-Quran itu bisa kita pahami secara lebih dalam ya ketika kita sudah memahami surah Al-Fatihah lebih dengan baik juga gitu. Jadi memaknai itu seperti itu gitu. Bukan melingkupi seluruh materi yang dalam Al-Quran, tapi lebih kepada itu ada sebagai dasar. Jadi kalau kita pengen benar-benar memahami apa isi Al-Quran,
apa yang diinginkan Allah SWT dalam Al-Quran, ya, kisah-kisahnya, hukum-hukum yang ada, maka kita harus memahami dulu framework-nya. Jadi Al-Fatihah itu sebagai framework kita untuk memahami isi Al-Quran gitu. Jadi kalau kita sudah memahami framework-nya dengan baik, ternyata framework-nya ketika kita memahami Al-Quran adalah, ya kita harus paham bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang gitu. Maka ternyata dari situ kita tahu bahwa walaupun orang-orang kafir itu tidak beriman, mereka bisa tetap sukses ya, karena mereka menjalankan sunatullah. Dan kalau kita bicara sunatullah itu dijelaskan lebih lengkap di surat yang lain di dalam Al-Quran. Nah, terus misalnya, ternyata kalau kita mempelajari Al-Quran, ya kita harus meyakini bahwa ada yang namanya hari akhirat, ada yang namanya hari pembalasan gitu kan. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca kisah-kisah kaum yang diazab, kisah-kisah Nabi dan Rasul ketika berdakwah kepada kaumnya, ada yang ditolak, ada yang diterima, maka kita harus memahami framework bahwa ya mereka itu yang menolak dakwahnya para nabi ya akan mendapatkan balasan nanti di hari kiamat. Jadi gitu frameworknya teman-teman. Ya, terus kalau kita membahas tentang Shiratal Mustaqim dan lurus, ya maka kita harus memahami bahwa ya jalan yang bengkok itu adalah jalan orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang disebutkan Allah SWT di dalam Al-Quran gitu. Jadi kita memahami itu bukan sebagai ringkasan atau sebagai pelengkap, tapi sebagai dasar, sebagai framework kita dalam memahami isi Al-Quran. Seperti itu. Baik, turun Kang Wali. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan yang terakhir di sesi hari ini pagi. Baik, Al-Fatihah itu bermakna pembuka. Itu sesuai dengan posisi nomor suratnya nomor 1 di dalam Al-Quran. Padahal sebetulnya wahyu yang pertama turun yang kita tahu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau Al-Alaq. Itu intinya dia nanya sih kenapa ya Al-Fatihah di surat pertama padahal wahyu yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Begitu Kang Wali. Itu kayaknya dia nanya tentang sebetulnya turunan sumber atau dasar orang saat itu nyusun Al-Quran, surat-surat itu gimana ya? Iya, jadi di dalam ulumul Quran teman-teman, jadi kalau kita mempelajari tafsir, kalau kita pengen tahu kok bisa sih ada tafsir, kok bisa sih para ulama menjadi seorang mufassirin, orang-orang yang bisa menulis tafsir Al-Quran, itu mereka bisa menulis tafsir Al-Quran itu karena mereka belajar namanya ulumul Quran. Jadi ada yang namanya ilmu Al-Quran. Bahkan kalau teman-teman belajar kuliah agama secara khusus itu ada yang namanya jurusan Al-Quran teman-teman, jurusan ulumul Quran gitu. Jadi itu ilmu sangat luas tuh ulumul Quran. Nah di dalam salah satu aspek ulumul Quran itu adalah membahas tentang ya posisi, letak, urutan ya surat dan juga ayat yang ada di dalam Al-Quran teman-teman. Ya, bahkan tidak hanya itu saja, tidak hanya berkaitan dengan urutan sama posisi surat, tapi bahkan berkaitan dengan ayat kan. Contoh misalnya nih ya, kan ayat pertama yang turun itu kan Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5 gitu kan. Tapi yang kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW diwahyukan itu bukan Al-Alaq ayat 6 sampai ayat terakhir gitu, tapi surah Al-Mudassir gitu kan. Ya Al-Mudassir tuh anzir bapak fakabir gitu kan. Bukan Al-Alaq ayat 6 dan seterusnya gitu. Jadi bahkan penurunan wahyu itu juga beda-beda gitu. Tapi yang perlu dipahami ya teman-teman semua. Jadi ketika ayat terakhir itu diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW ya yaum akmaltu dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah, itu ayat terakhir yang diwahyukan kepada Allah SWT di surah Al-Maidah halaman kedua kanan. Itu setelah itu Allah SWT memberitahu kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihissalam, ini loh urutannya, ini loh letak-letaknya seperti ini loh nama suratnya ini. Jadi ketika seluruh ayat itu sudah turun ya, Nabi Muhammad SAW itu diberitahu oleh Allah SWT melalui Nabi Jibril, melalui malaikat Jibril alaihissalam bahwa seperti ini urutan suratnya, seperti ini posisi ayatnya, seperti ini nama suratnya. Jadi itu dilakukan ketika seluruh wahyu Al-Quran itu diturunkan. Jadi itu sih yang dijelaskan oleh para ulama ya ketika menjelaskan tentang ulumul Quran, tentang posisi dan juga letak ayat Al-Quran. Seperti itu jawaban dari saya. Baik. Itu ya jawaban dari Kang Wali bahwa ternyata susunan surat dan ayat itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga kepada Nabi Muhammad SAW. Penempatannya bukan hanya berdasarkan atau bukan berdasarkan kepada waktu dari turunnya wahyu tersebut. Tapi memang sudah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang urutannya juga. Baik, itu mungkin jadi
keseluruhan materi pada pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ya? Cukup. Baik, kita cukupkan saja pertemuan kita pagi hari ini. Kita sampaikan jazakumullah khair kepada Kang Wali atas kesediaannya untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini. Kepada teman-teman semua, ready kalau misalkan foto bersama nggak? Ada siap nggak ya kalau foto bareng? Boleh coba dinyalain kameranya, boleh. Nah, nuhun, ikhwa, sama haki. Sip, Hasti, Nova, Najib. Yang lain boleh yang mau nyusul, dipersilakan. Luar biasa. Baik, Hasan, Faza, Haki sudah bareng ikhwa, nggak apa-apa. Baik, saya ambil ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baik. Atur atas kajaran teman-teman semua pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan ya. Kita memperoleh amal soleh bagi teman-teman semua. Terima kasih, kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.